Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 apresiasi drama akan menjelaskan materi tentang penyutradaraan. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Yunita Pratama Wahyuningsih, Sakila Febrianti Rahayu, Ma'rifatul Hanifah, dan Vina Faridatus Salihah. Pada materi penyutradaraan kita kali ini akan membahas tentang definisi penyutradaraan, sejarah penyutradaraan, tipe-tipe penyutradaraan, tugas penyutradaraan, dan mekanisme penyutradaraan. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Hanifah dengan NIM 12210193038. Yang pertama yaitu definisi penyutradaraan. Sutradara adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab dalam masalah artistik dan teknis. Dalam terminologi Yunani, sutradara atau director yang disebut berarti guru, dan pada abad pertengahan di seluruh Eropa istilah yang digunakan untuk seorang sutradara dapat diartikan sebagai master. Oleh karena itu, sutradara harus menguasai semuanya. Menurut KBBI, sutradara adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama, pembuatan film, dan lain sebagainya. Jadi, sutradara merupakan bagian terpenting di dalam sebuah pementasan drama. Sutradara dan penyutradaraan adalah hal terpenting di dalam sebuah pementasan. Penyutradaraan yang baik adalah apabila sutradara mampu bijaksana dan dapat menggunakan dengan baik dari sebuah pementasan, sehingga pementasan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan oleh sutradara. Sutradara juga harus memiliki tim kreator yang lain, yang disebut dengan tim proses kreatif teater, seperti aktor, penata cahaya, penata panggung, penata busana dan rias, penata musik, penata artistik, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, sebagai pribadi, sutradara juga memiliki karakter sebagai manusia yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinannya. Rian Tiarno yang dikutip oleh Suharyadi menyebutkan ada 4 macam gaya sutradara sebagai pengaruh karakter pribadinya, yaitu pemarah, pendiam, cerewet, dan romantis. Perkenalkan, nama saya Yunita Pratama. Sebagai pemateri kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah penyutradaraan. Pada awalnya, dalam pementasan drama tidak mengenal kata sutradara. Pementasan drama berasal dari sekumpulan pemain yang memiliki gagasan untuk memainkan sebuah cerita. Selanjutnya, mereka berlatih dan mementaskannya di depan para penonton. Seiring dengan berkembangnya sastra drama dan kebutuhan mengenai pementasan drama yang semakin meningkat, sehingga membuat para pemain drama membutuhkan pembaharuan pemain. Pemain senior yang telah mempunyai banyak pengalaman di bidang akting mengajarkan pengetahuannya kepada pemain yang baru. Proses pengajaran inilah yang dijadikan sebagai awal lahirnya sutradara. Sedangkan menurut istilah Yunani sendiri, sutradara disebut sebagai didaskalos yang memiliki arti guru. Pada abad pertengahan di seluruh Eropa menggunakan istilah master untuk menyebut seorang sutradara. Sebenarnya istilah sutradara yang seperti dipahami dewasa ini muncul ketika pada zaman George II, yaitu seorang bangsawan yang berasal dari Seke Meningen yang telah memimpin grup teater dan telah menyelenggarakan banyak pementasan keliling di Eropa pada tahun 1870 sampai dengan tahun 1880. Karena banyaknya pementasan drama inilah yang membuat pementasan drama membutuhkan seorang sutradara untuk mengatur dan menyelaraskan keseluruhan unsur artistik pementasan drama. Meskipun demikian, produksi pementasan drama Six Meningen masih mengutamakan kerjasama antar pemain yang dengan gigih berlatih untuk meningkatkan kemampuan berakting mereka. Hasil tidaknya sebuah pertunjukan teater dalam mencapai takaran artistik yang diinginkan sangat tergantung dari kepiawaian seorang sutradara.
Hal tersebut juga yang membuat kerja seorang sutradara dimulai sejak merencanakan sebuah pementasan hingga teater dipentaskan. Begitupun halnya dengan negara kita Indonesia. Dalam penggarapan sebuah drama tradisional, kurang lebih 2 abad yang lalu, belum ada sutradara. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam drama tradisional di Indonesia, masing-masing aktor bermain secara improvisasi. Jadi, pada saat itu yang ada hanyalah manajer dan juga produser. Perkenalkan, saya Syakila Febrianti Rahayu. Di sini akan menjelaskan tentang tipe-tipe penyutradaraan. Sebagai seorang pemimpin, sutradara harus mempunyai pedoman yang pasti sehingga bisa mengatasi kesulitan yang timbul. Berikut ini adalah beberapa tipe sutradara berdasarkan dalam menjalankan penyutradaraan, cara mempengaruhi jiwa pemain, cara melatih pemain, dan cara penyutradaraan. Yang pertama, tipe sutradara dalam menjalankan penyutradaraan. 1. Sutradara konseptor, yaitu sutradara yang menentukan pokok penafsiran, menyarankan konsep penafsirannya kepada pemain dan pekerja arsitek yang lain. Pemain dan pekerja arsitek dibiarkan mengembangkan konsep itu secara kreatif, tetapi tetap terikat kepada pokok penafsiran tersebut. 2. Sutradara diktator, yaitu sutradara yang mengharapkan pemain dicetak seperti dirinya sendiri, tidak ada konsep penafsiran 2 arah. 3. Sutradara koordinator, yaitu sutradara yang menempatkan diri sebagai pengaruh atau yang mengkoordinasikan segenap pemain dengan konsep pokok penafsirannya. Bahkan, ia juga mengkoordinasikan semua unsur yang terlibat. 4. Sutradara paternalis, yaitu sutradara yang bertindak sebagai guru atau suhu yang mengamalkan ilmu bersamaan dengan mengasuh batin para anggotanya. Teater disamakan dengan padepokan, sehingga pemain adalah cantrik yang harus setia kepada sutradara. Selanjutnya, tipe sutradara berdasarkan cara mempengaruhi jiwa pemain ada 2. Yang pertama, sutradara teknikus, yaitu sutradara yang hanya mementingkan segi luar yang bergemerlapan. Yang kedua, sutradara psikolog dramatik, yaitu sutradara yang lebih mementingkan penggambaran watak secara psikologis dan tidak menghiraukan faktor-faktor teknis atau luar. Selanjutnya, tipe sutradara berdasarkan cara melatih pemain. Yang pertama, sutradara interpretator, yaitu sutradara yang hanya berpegang pada tafsirannya terhadap naskah secara kaku. Yang kedua, sutradara kreator, yaitu sutradara yang secara kreatif menciptakan variasi baru. Yang ketiga, sutradara gabungan, yaitu gabungan antara sutradara, interpretator, dan sutradara kreator. Selanjutnya, tipe sutradara berdasarkan cara penyutradaraan ada 2. Yang pertama, cara didaktor atau cara Gordon Chait, yaitu seluruh langkah pemain ditentukan oleh sutradara. Yang kedua, cara laissez-faire, yaitu yang aktor-aktrisnya merupakan pencipta permainan dan peranan. Sutradara hanya sebagai supervisor yang membiarkan pemain melakukan proses kreatif. Perkenalkan, nama saya Vina Faridah Solihah, NIM 12210193095. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tugas penyutradaraan. Ada 2 macam tugas utama dari seorang sutradara, yaitu merencanakan pementasan dan pemimpin latihan aktor dan aktris. Yang pertama, merencanakan pementasan. Dalam merencanakan pementasan, sutradara diharapkan mampu menghayati naskah drama. Sutradara haruslah mampu menangkap pesan dan tema naskah tersebut. Nada dan suasana drama secara menyeluruh juga harus dipahami. Oleh karena itu, kemampuan sutradara harus disesuaikan dengan naskahnya. Untuk menjadi sutradara, seorang harus mempersiapkan diri melalui latihan yang cukup serius. Juga harus memahami akting
dan memahami perwatakan seorang pemeran. Yang kedua, memimpin latihan. Dalam merencanakan latihan, sutradara dapat dipandang sebagai guru. Tahap-tahap latihan dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latihan pembacaan teks drama. Yang kedua, latihan blocking atau posisi dalam drama. Yang ketiga, latihan kerja teater. Yang keempat, pengulangan dan pelancaran terhadap semua yang telah dilatih. Selanjutnya, mekanisme penyutradaraan. Dalam sebuah pementasan drama sangat diperlukan sebuah organisasi dan mekanisme yang sangat baik dari kepiawaian seorang sutradara agar pelaksanaan pementasan berjalan dengan lancar dan sukses. Adapun organisasi dan mekanisme pementasan yang dibutuhkan tersebut yakni mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, produser. Yang kedua, sutradara. Yang ketiga, penata rias. Penata rias seperti rias jenis, rias bangsa, rias usia, rias waktu, rias tekanan, rias lokal atau lokasi. Selanjutnya, yang keempat, penata lampu. Yang kelima, penata musik. Yang keenam, penata publikasi. Yang ketujuh, stage manager. Yang kedelapan, pengarang. Yang kesembilan, pemain atau pemeran. Yang kesepuluh, penata busana. Yang kesebelas, penata pentas dan dekorasi. Penata pentas dan dekorasi seperti gaya naturalisme, gaya realisme, gaya impresionisme, dan gaya ekspresionisme. Terima kasih. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.